Dalam ilmu spiritual itu hukumnya seperti itu. Ketika kita sudah mencanangkan diri melindungi secara spiritual, secara gaib, pasti akan menjadi benturan pertama, menjadi bemper ketika ada serangan gaib. Apalagi mendekati hari H. Itu serangan bertubi-tubi itu sebenarnya bagi orang awam mungkin ya nggak melihat apa-apa. Tapi bagi orang-orang seperti kita kan merasakan betul, gila ini auranya menjadi surem kayak gini. Ini perang gaib ini di bawah permukaan ini sengit banget. Ya kalau secara medis bisa aja ngomong ini sakit jantung. Tetapi jantung ini disebabkan oleh apa? Apakah koroner? Apakah klep yang lemah? Apakah pembuluh darahnya pecah? Kan banyak faktor. Nanti kalau dilacak lagi, kenapa pecah? Kenapa tiba-tiba ngunci? Kalau secara metafisik bisa melacak, oh ini karena ada misalnya hantaman energi dari lain, itu bisa. Hantaman energi itu kalau menghantam seseorang dengan telak, akibatnya jantung berhenti, napas berhenti, dan itulah secara medis dinamakan serangan jantung. Peran seperti ini, apalagi untuk politik, kepentingan politik, untuk golongan tertentu, ya risikonya itu. Ketika gaib tidak berkenan, risikonya besar. Tahu-tahu serangan jantung. Walaupun mungkin tidak ada riwayat sakit jantung, bisa. Hati-hati makanya. Kalau memang politik saja, tetapi ketika membawakan peran wingit, hendaknya hati-hati. Ya kalau tepat, kalau enggak risiko. Dan yang menjadi sosok Semar ini kan sebenarnya juga nggak tahu menahu mungkin. Kalaupun tahu seperti ini, mungkin nggak akan mau memerankan. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkaswara, saya main tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti kang ngakarya jagat, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini saya hadir sahabat-sahabat dan sekaligus sedulur-sedulur yang istimewa sekali karena di hadapan saya ini dokter semua. Dan nanti siapa beliau, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Monggo dimulai dari Mas Andri dulu. Ya, matur nuwun untuk Romo Sabtu Langit ya. Jadi satu anugerah tentunya ya kalau saya boleh hadir di tempat ini atas undangan Romo Sabtu Langit ya. Jadi saya ini termasuk pencinta budaya Jawa dan kebetulan saya ini juga staf pengajar di bidang ekonomi manajemen itu di Pawiyatan Duta Wacana. Yeah. Mungkin itu dulu Romo. Ya. Yeah. Rahayu Sugeng Dalu Kang Mas Sabtu Langit, Popo Dr. Andreas, para pemirsa Surya KKS yang bisa jadi mungkin tidak asing, masih dengan saya Bapak Dr. Muhammad Mahfud, SOSI MSI, staf pengajar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus saya sebagai Ketua Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selalu sowan Kang Mas Sabtu Langit sinau belajar kauruh ngelmun tentang spiritual Jawa. Demikian para pemirsa Surya KKS dimanapun berada. Ya, matur tentunya ini seru sekali karena beliau berdua ini yang satu dari Universitas Kristen Duta Wacana, yang satu lagi dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijogo. Ya, kali ini kita ada sesuatu yang menarik untuk dibahas yang akan dimulai dari Mas Mahfud, silahkan. Matur sembah nuwun Kang Mas Sabtu Langit, dan juga ini kinurmatan kehormatan saged pinanggih berjumpa dengan sahabat saya Bapak Dr. Andreas, staf pengajar Universitas Duta Wacana. Ini kolaborasi, pas sekali moderasi beragama. Begini Kang Mas, jadi saya sempat melihat pemberitaan terkait dengan sedang adanya kita mau Pilpres 2024 ataupun Pemilu 2024,
Namun saya ketika melihat berita, hampir di semua berita mainstream ya Kang Mas, ini saya ambil satu aja, antara news.com pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Ini diberitakan seorang seniman berkostum Semar meninggal usai sambut dari kampanye paslon nomor 3. Yang intinya diberitakan ketika beliau bernama Blasius Subono. Beliau seorang empu pedalangan dari sekolah tinggi di Surakarta, yang beliau ketika mengikuti kampanye salah satu paslon, beliau menggunakan pakaian atau kostum yang semar. Dan nanti bisa lebih lanjut juga dapat info dari Bopo Andre ataupun Kang Mas Sabtu Langit, yang kalau saya lihat tayangan di YouTube ketika setelah salah satu paslon menyalami beliau, terus posisi beliau di belakang, terus di YouTube itu tiba-tiba beliau pingsan dan menubruk salah satu paslon. Setelah itu ditolong, kemudian dibawa ke rumah sakit, namun sedo Kasidan Jati meninggal. Tentu saja ini dalam perspektif spiritual Jawa, ketika saya selalu sinau nasuka ruh belajar tentang spiritual Jawa, saya pribadi ingin mencari ada makna apa di balik peristiwa secara normatif. Paradigma di kampus saya kan integrasi interkoneksi ya kan Mas, antara religion, science, filosofi atau agama, budaya, teknologi nggih. Cara agama mungkin kami muslim sudah takdirnya beliau dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam perspektif mungkin budaya Jawa, setahu saya di dalam Pakem Jagat Gumelar, Ki Lurah Semar pamomong dari Pandowo Limo itu bukan sembarangan. Beliau adalah leluhur Nuswantara yang di Jagat Gumelar, di Jagat Kelanggengan, beliau adalah salah satu Sang Hyang Bathara tertinggi, yakni Sang Hyang Bathara Ismoyo. Jadi bagi saya pribadi dalam spiritual Jawa, ketika mau mungkin melakonkan, mementaskan, mungkin ada etika Jawa yang perlu kita pertimbangkan, mungkin bahasanya kula nuwun, selamatan atau apa. Nah ini yang mohon arahan untuk bagaimana kita mencari makna di balik ini. Sudah takdir, pasti beliau yang terbaik di pundut Gusti Ingkang Maha Welas Asih, Tuhan Yang Maha Esa. Namun bagi kita siapa tahu ada pelajaran berharga. Sembah nuwun. Ya, sebelum saya nanti bicara, saya malah justru ingin mendengar dulu bagaimana pandangan dari Mas Dr. Andreas ya mengenai ini, dan mungkin ada kupasan-kupasan beliau, pandangan beliau tentang sosok Semar yang begitu dikeramatkan oleh masyarakat Jawa khususnya, dan mungkin ada informasi yang bisa disampaikan juga lebih lengkap oleh Mas Andreas berhubungan dengan, karena kalau kita lihat kan di situ ada tampilan juga wayang Wisanggeni. Nah, nanti mungkin coba monggo Mas Andre coba diulas. Matur nuwun Romo. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Mas Dr. Mahmud nih ya. Mahfud ya. Mas Mahfud ya. Jadi ini bukan Wapres loh Pak. Oh, ya. Bukan paslon 3. Yang saya perhatikan kok dari beritanya itu kan ada fragmennya. Ada fragmennya. Fragmennya di situ melibatkan beberapa tokoh. Ada tokoh Betari Durga, ada tokoh Dewa Srani ya. Di mana Dewa Srani ini kan diidentikan dengan seseorang yang penuh dengan ambisi dan kemudian memaksa ibunya, ya, orang tuanya Betari Durga itu melakukan banyak hal untuk tercapainya keinginan anaknya Dewa Srani ini. Kemudian di sisi yang lain itu ada tokoh Semar ya, dan ada tokoh Wisanggeni. Nah, kalau dalam pandangan saya, Semar ini bukan tokoh biasa, karena Semar ini kan sebenarnya adalah Bathara Ismoyo kan, di mana Bathara Ismoyo ini kan termasuk ya salah satu tokoh kadewatan, menjadi pemomong bukan saja dalam konteks Jawa tapi juga pemomong Nusantara. Dan sejauh yang saya tahu ya, dalam pemahaman saya, kalau kita bicara tentang kebatinan Jawa, tentang kejawen, Semar ini bukan hanya sekedar
tokoh-tokoh fiktif ya. Tapi ini tokoh yang memang benar-benar ada. Walaupun tidak semua orang itu meyakini hal ini, nggak semua orang, tapi ya sebenarnya itu bisa kita buktikan. Ya cuma persoalannya kan nggak semua orang bisa ya melakukan ini dengan ragu batin gitu ya. Tapi saya meyakini memang tokoh Semar ini memang ada, bisa ditemui ya. Tapi cuma tentunya ya dengan kompetensi tertentu, nggak semua orang asal ngomong ya nggak bisa, harus punya kompetensi tertentu untuk bisa ketemu dengan tokoh Semar ini. Nah kemudian Wisanggeni ini juga bukan orang biasa. Wisanggeni ini siapa? Wisanggeni ini cucu dewa loh. Ini bukan orang sembarangan juga. Ya jangan diidentikan dengan orang biasa, Pidak Bedaraan bukan. Wisanggeni cucu Bathara Brahma. Ini anak dari putri yang namanya Desronolo, dan dia itu patutan dari Arjuna yang adalah lananging jagat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tokoh ini, tokoh-tokoh hebat semua. Jadi ya ini yang kadang-kadang masyarakat kita itu nggak paham tentang tokoh-tokoh ini. Wisanggeni bukan orang sembarangan, dia tuh. Kemudian Semar apalagi. Nah tentang masalah kupasan-kupasan ini sebenarnya sebuah takdir atau ada unsur-unsur yang memang ini apa istilahnya itu nabrak ya, nabrak baluwarti atau apa istilahnya, nabrak pagar atau apa ya, ini Romo Suryon yang lebih paham. Monggo Romo Suryon. Ralat Romo Sabdo. Sabdo ya, sama Sabdo Langit. Ya ini pembahasan yang menarik sekali tentunya, apalagi mengenai tokoh dan sosok yang ditokohkan oleh para spiritualis Jawa, oleh para orang Jawa yang masih percaya dan yang tidak kehilangan Jawane. Ya, kecuali kalau yang sudah hilang Jawane ya nganggap Semar ini hanya sebatas kulit kerbau yang dibentuk wayang. Tapi saya sendiri dalam pengalaman spiritual saya itu menyaksikan tidak semua wayang itu hanya sebatas kulit kerbau, hanya sebatas benda seni. Tapi banyak diantara itu memang ada sosok gaibnya atau spiritnya yang sudah pernah saya saksikan sendiri, yaitu Eyang Semar atau Kilurah Semar atau Kilurah Semar Bodronoyo. Bodronoyo kalau keluarnya malam hari. Dan Semar ini kan memang kalau kita cerita karakternya kan memang unik sekali ya. Akan menangis di saat bahagia dan akan tertawa termeh-meh ketika sedang sedih sekali. Ini kan seperti kontroversi ya. Jadi ini memberi pelajaran pada kita, jangan melihat apa yang kamu lihat, tapi lihatlah sesuatu di balik semua itu. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah terlena. Apalagi dengan fenomena yang sifatnya kamuflase. Nah di sini kalau kita bicara soal tokoh Semar yang kita kaitkan dengan peristiwa tersebut, tentunya ya kalau saya pribadi melihat ya, itu sebenarnya terlalu wingit untuk melibatkan tokoh Semar. Apalagi di situ ada Wisanggeni juga dalam arena politik. Sekali lagi, politik itu kan benar menurut kita sendiri, menurut kelompoknya sendiri, menurut golongannya sendiri, partainya sendiri, tapi belum tentu benar secara umum, belum tentu benar secara hukum. Apalagi disangkutkan dengan kebenaran sejati, itu lebih sulit lagi orang untuk menilai kebenaran. Bisa saja sangat subjektif. Maka di sini akan sangat rentan sekali menimbulkan risiko yang fatal. Karena apa ya? Ini percaya maupun tidak, tapi bukti sudah menyodorkan. Contoh misalnya ada lakon wayang yang wingit. Misalnya Baratayuda atau Brontayuda. Orang mau melakonkan itu harus pakai sesaji yang sangat komplit. Dalangnya juga harus benar-benar dalang yang suci, yang resik. Lahir batinnya resik, atine resik, batine resik, rogone resik. Ini tidak main-main. Ini melekat sekali dengan nilai kesucian, keluhuran budi pekerti, kesejatian diri Nusantara. Ini sangat menarik sekali. Ketika dilakonkan dengan sembarangan, itu resikonya besar. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang ya bisa kena tulah. Nah, tulah itu apa ya? Tulah itu seperti karma instan atau teguran atau hukuman yang bisa dirasakan secara langsung. Saya tidak menyalahkan inisiatif menggunakan tokoh itu ya. Saya juga tidak menyalahkan pelakunya. Justru saya ingin menyampaikan, saya ikut nandang duhito, saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Blasius Sujono
Bono, singkatan. atau Pak Bono, karena beliau adalah salah satu seniman yang menjadi guru juga di Sekolah Tinggi Seni di Surakarta. Jadi kita turut kehilangan juga salah satu tokoh seni budaya Jawa. Dan saya hanya menyayangkan ini pelibatan beliau dalam politik seperti ini ya sebenarnya sah-sah saja, mau mendukung siapa tidak masalah. Cuma di sini kan jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai spiritualnya, karena harus betul-betul memahami bagaimana lakon yang dikemas, yang dibawa oleh alur cerita yang aslinya. Itu kan kenapa ada Semar dan Wisanggeni, itu kan aslinya lakon wayang yang titlenya itu Wisanggeni Lair atau Laire Wisanggeni. Laire Wisanggeni itu kan bisa lahir itu karena begitu lahir karena dianggap anak jadah, kemudian dibuang ke kawah Candra di Muka, ya, yang apinya menyala, di situ ada lava pijar, tapi karena ditungguin oleh Ki Lurah Semar Badronoyo, oleh Kiai Semar, justru disitulah Wisanggeni digembleng. Apalagi Wisanggeni, namanya aja Wisanggeni, wisone geni, artinya intinya api yang bisa membunuh, bisa meracuni, bisa menjadi senjata maupun pusaka. Ya kalau api dilempar ke api, mana bisa meleleh. Malah justru akan semakin sekti mandraguna. Makanya Wisanggeni itu adalah salah satu tokoh wayang yang kesaktiannya ngedapi-dapi, apalagi Wisanggeni ini menjadi asuhan dari Ki Lurah Semar sendiri yang sejatinya adalah dewa. Nah, ini kan sepertinya kan Dewa Semar momong keturunan dewa. Ya bisa dibayangkan lah kalau dalam ilustrasi kesaktiannya pasti akan luar biasa. Dan ya, dan di sini Wisanggeni ini dimong Semar untuk melakukan gugat. Makanya kemudian ada lakon Wisanggeni Gugat juga. Tapi di situ merupakan keseluruhan dari lakon Wisanggeni Lair yang kemudian setelah makin dewasa dan ucapannya masih cadel karena kena panas api lidahnya, itu menggugat kayangan para dewa yang telah memperlakukan secara tidak adil. Itu ceritanya seperti itu. Karena apa? Tuntutan dari tadi ibunya Dewa Srani yang bernama Betari Durga, punten dalem sewu, itu ada Betari Durga, tapi ini hanya sequel, bukan berarti Betari Durga itu tokoh jahat, bukan. Kita kalau bicara Durga Mahesa Suramardini, ya, itu kan artinya Durga yang mampu mengalahkan kekuatan Asura, kekuatan jahat. Justru Betari Durga ini tidak bisa dipandang jahat dan baik, tetapi kasustik. Nah, di sini kalau kita mau menceritakan lebih detail lagi tentunya panjang, tapi kita mau ngambil garis besarnya saja. Jadi pada intinya lakon itu terlalu wingit. Kalau di sini dikemas sebagai Wisanggeni yang didampingi, yang dimong, yang ditutke oleh Dewa Semar untuk menggugat kayangan, dan kemudian kalau diejowantah atau diartikan secara politik, itu artinya kubunya paslon 3 menggugat kemudian untuk tampil menjadi raja atau menjadi presiden dengan dalih yaitu tadi diperlakukan tidak adil, dibuang ke kawah dan dimong Dewa Semar. Ya itu kan penilaian masih satu pihak, belum tentu itu merupakan kebenaran sejati. Karena kan cerita itu jangan dilihat dari peristiwa yang saat ini terjadi, tapi harus dibaca, diruntut dari awal mula cerita itu bagaimana. Nanti dari situ bisa kelihatan, oh ternyata siapa ya jika bakal adanya kejahatan. Makanya kan dalam kasus kriminal juga orang itu pihak aparat kepolisian itu harus melihat siapa otaknya, siapa dalangnya. Jadi ada pelaku ini harus dilihat, ini motifnya apa, di balik pelaku ini siapa yang mendalangi, ada enggak, kan harus dilihat begitu. Ya kita kalau melihat sekarang ini, misalnya Pak Ganjar merasa atau Bu Mega merasa dizalimi oleh Pak Jokowi. Kalau saya pribadi, ya saya bukan orang partai, saya netral. Kalau saya melihat tidak seperti itu. Saya sebagai orang netral, saya pasti melihat sebelum kejadian ini apa yang terjadi. Gitu. Kalau ini kita bicara politik yang panjang lebar, ya nanti
Kita harus bicara ketika Pak Jokowi menjagokan Ganjar, terus Bu Mega malah menyodorkan Mbak Puan, ya kan? Terus kemudian PDI mesra dengan Nasdem, terus akhirnya kecewa berat, konflik berat, terus akhirnya Jokowi ngangkat Prabowo, ya. Prabowo mau dijodohkan supaya tetap erat dengan PDI, ya sudah Ganjar, tapi tetap ditolak karena nggak mau kalau Ganjar nanti cuma jadi wakil kan. Kalau mau bicara objektif, nah oke lah kita abaikan lah ini politik aja. Kalau memang mau melihat, ya ini cuma saya ingin berkata, ingin menyampaikan pada saudara-saudara semua, kalau melihat kasus itu jangan dilihat sekuelnya, tapi lihatlah secara komprehensif supaya kalian objektif menilai sesuatu peristiwa yang terjadi. Karena saya bukan orang partai, saya tidak punya kepentingan partai manapun, saya tidak mendukung paslon manapun, saya tidak mengkampanyekan paslon manapun, saya mampu membaca dan melihat semua ini secara objektif. Saya berani menelusuri sisi-sisi lorong-lorong yang rahasia, yang dirahasiakan, supaya saya melihat semuanya ini secara komprehensif dan objektif. Nah, ini yang kemudian mendasari nantinya apakah pemeran Wisanggeni dan Semar itu apakah tepat untuk menggambarkan figur tertentu. Iya. Jangan-jangan playing victim. Jangan-jangan yang terjadi sebaliknya. Kan bisa saja begitu. Tapi yang kita lihat adanya fakta bahwa di situ Pak Dalang yang memerankan Semar tiba-tiba lemes, jatuh tepat di punggungnya Pak Ganjar. Kita hanya melihat kejadian di permukaan, oh ya itu mungkin faktor kebetulan, faktor kelelahan, kecapean, bisa saja. Faktor jantung mungkin. Faktor sakit jantung, ya kalau paling mudah ya memang serangan jantung, karena begitu napas mendadak berhenti, jantung pasti ya itu, atau jantung berhenti, napas juga berhenti. Tapi kan yang harus dilihat, kenapa jantung tiba-tiba berhenti, kan begitu. Ya kalau secara medis bisa aja ngomong ini sakit jantung, tetapi jantung ini disebabkan oleh apa? Apakah koroner? Apakah klep yang lemah? Apakah pembuluh darahnya pecah? Kan banyak faktor. Nanti kalau dilacak lagi, kenapa pecah? Kenapa tiba-tiba ngunci? Kalau secara metafisik bisa melacak. Oh, ini karena ada misalnya hantaman energi dari lain, itu bisa. Hantaman energi itu kalau menghantam seseorang dengan telak, akibatnya jantung berhenti, napas berhenti, dan itulah secara medis dinamakan serangan jantung. Ya nggak salah, dokter nggak salah, ya kan? Dokter tepat mengatakan bahwa serangan jantung karena memang sumber kematian itu di jantung. Tetapi kan sebabnya apa, faktornya apa yang menyebabkan jantung berhenti, itu yang secara medis kadang tidak terlacak. Tapi dengan spiritual Jawa, dengan ketajaman batin, bisa saja orang melacak. Masih bisa melacak. Inilah kenapa diperlukan berbagai macam ilmu untuk melihat semua ini, supaya kita lebih bijaksana. Ya kalau saya melihat ya itu, ini tidak sekedar sakit jantung. Ada sesuatu di balik itu. Nah, kalau kita boleh merangkai kalimat yang mungkin rada ekstrim, bisa saja kita mengatakan bahwa peran seperti ini, apalagi untuk politik, kepentingan politik, untuk golongan tertentu, ya risikonya itu. Ketika gaib tidak berkenan, risikonya besar. Tahu-tahu serangan jantung, walaupun mungkin tidak ada riwayat sakit jantung, bisa. Hati-hati makanya, kalau memang politik saja, tetapi ketika membawakan peran wingit, hendaknya hati-hati. Ya kalau tepat, kalau enggak resiko. Dan yang menjadi sosok Semar ini kan sebenarnya juga nggak tahu menahu mungkin. Kalaupun tahu seperti ini, mungkin nggak akan mau memerankan. Karena resikonya besar. Bisa menjadi bumper. Itu kan ketika memerankan Semar, itu kan otomatis di situ memerankan diri sebagai pamomong dan pelindung. Ketika ada serangan gaib, yang dibentur pertama kali siapa? Pasti kan bentengnya dulu. Misalnya nih, Mas Mahfud, Mas Andri, melindungi seorang bupati untuk nyalon. Ketika terjadi serang-serangan antar
calon. Yang dikenai dulu ya yang menjaga, yang membentengi, yang menamai. Kalau itu jebol nanti kena yang langsung sasarannya. Yang kena Pak Mahfud sama saya dulu ya? Iya, yang kena Mas Mahfud, Mas Andreas. Nah ini yang harus kita pahami dalam ilmu spiritual, itu hukumnya seperti itu. Ketika kita sudah mencanangkan diri melindungi secara spiritual, secara gaib, pasti akan menjadi benturan pertama, menjadi bemper ketika ada serangan gaib. Apalagi mendekati hari H. Itu serangan bertubi-tubi itu sebenarnya bagi orang awam mungkin ya nggak melihat apa-apa. Tapi bagi orang-orang seperti kita kan merasakan betul, gila ini auranya menjadi surem kayak gini. Ini perang gaib ini di bawah permukaan ini sengit banget. Melebihi mungkin Israel dan Palestina. Serangan setiap detik terus terjadi antar paslon. Dan mungkin yang paling sengit antara paslon 2 dan 3. Dan ini biasa di Indonesia, itu bukan hal aneh. Kayak gini ini biasa banget. Menurut saya ini hal yang tidak perlu dipandang sebagai waduh kok terlalu heboh, terlalu serem atau terlalu enggak, ini biasa. Jadi sekali lagi ini kalau menurut saya ya itu menjadi pertanda yang tidak bagus. Kalau memang itu pertanda bagus ya seharusnya semua baik-baik saja. Misalnya gaib mendukung nih, ya sudah berarti ya semua yang tadinya sakit badannya lemes malah jadi kuat, pas pentas malah makin sehat. Kalau saya biasanya membuktikan bahwa ini kita selaras dengan alam, kita selaras dengan para leluhur, dengan para titah gaib. Ketika kita sedang menjalankan tugas, semua kemudahan itu akan muncul. Yang tadinya badan capek, sakit, jadi seger waras. Yang tadinya kerasa malas menjadi giat dan semangat. Itu indikator bahwa apa yang kita lakukan itu didukung oleh para gaib, selaras dengan alam. Tapi ketika tindakan kita itu tidak selaras dengan alam, atau walaupun selaras tetapi timingnya kurang tepat, bisa saja dihalang-halangi oleh leluhur. Misalnya tadi saya mau nyadran yang deket dulu, tapi yang deket kan lebih mudah, terus baru ke Pakuncen rencana gitu. Pas sampai mau parkir dihalangi mobil, mobilnya malah berhenti, parkir. Nunggu-nunggu mau mundur atret nggak bisa, semuanya menjadi berjejalan macet. Ya sudah, wah nggak boleh ini, memang lebih sepuh sana. Pas saya ke Pakuncen dulu lancar, habis itu baru ke sini, ke makam Kintelan, tempatnya Kiai Ujo itu. Karena ada leluhur-leluhur kami yang di sana, di makam di Sumare di sana. Setelah dari Pakuncen ke sana, lancar semuanya. Bahkan parkir aja dan menolong dan nggak mau dikasih uang. Justru karena nggak mau dikasih uang, kita kasih banyak. Gitu. Itu sebenarnya ilmu titen ya Romo. Ini ilmu titen. Ya kalau bagi orang awam, mosok itu nggak dikehendaki gaib, ya logikanya seperti itu saja. Kalau memang dikehendaki dan selaras dengan alam, dikehendaki oleh gaib, semuanya lancar dan selamat. Wilujeng rahayu kang tinemu. Semuanya nggak ada yang menjadi korban, nggak ada yang celaka. Ya seperti itu. Ini kita kasih apa ya namanya, tip yang sederhana bagi sedulur-sedulur yang masih awam untuk mengukur apakah tindakan kita ini bertentangan dengan alam semesta, apakah tindakan kita ini selaras. Ya gitu aja. Kalau memang selaras, suket godong dari jadi rewang. Daun dan rumput ikut membantu. Itu biasanya seperti itu. Apapun akan mempermudah, memperlancar. Seperti kita saat mau sowan leluhur, begitu kerentek hati, niat hati mantep banget. Walaupun kita belum megang uang, begitu memantapkan niat, sendika dawuh para leluhur, saya akan marak sowan, duit mengikuti, duit yang datang. Izin susah menjadi mudah sekali. Karena kita sudah niatkan dan leluhur menyambut. Akhirnya semua penghalang lenyap menjadi kemudahan. Kita pengalaman sudah ribuan kali seperti ini, jadi pede banget. Dan ketika ada peristiwa seperti itu, saya bisa melihat. Walaupun tidak melihat secara langsung, ada Eyang Semar yang turun memberikan hukuman atau apa, tapi secara logika, selaras dengan alam apa tidak, monggo disimpulkan sendiri. Dan satu lagi ada yang kejanggalan. Ini ada abdi dalam yang cerita di Imogiri.
Jadi ketika paslon 3 ini habis dari pondok pesantren Ngerukem, itu kan diekspos besar-besaran. Tapi waktu itu terus kemudian paslon 3 ke Imogiri, mau nyekar. Ya, nunggu di bangsal kaping Kasuwargan. Tapi ketika ada orang yang motret pakai HP ada suruh menghapus, dimarah-marah. Hapus, dan nggak mau dikawal oleh siapapun. Jadi ke situ udah dengan driver aja. Sampai abdi dalam itu bertanya, kok seperti dirahasiakan? Kok sepertinya takut ketahuan orang? Beliau mau marak sowan ke Pasarean Agung Imogiri, Raja-Raja Mataram yang sumare di sana, Kanjeng Sultan Agung, sak panghandap. Jadi saya cuma mikir begini, apa ini takut dikatakan musyrik? Ataukah malu kalau ketahuan nyekar ke leluhur? Kalau malu, lah dia itu siapa? Leluhur itu para Raja Agung loh, kita ini siapa? Jangankan orang belum jadi presiden, orang jadi presiden aja bagi leluhur-leluhur agung kuwi iki sapa? Nek ra bekti nggak akan direngkuh sama leluhur. Ini kan menurut saya, aduh ini clue yang negatif sekali. Harusnya kan bangga nih loh, aku bekti ro leluhur. Silahkan dipilih. Nah, itu membanggakan sekali. Kalau saya tahu, malah justru diekspos, ditunjukkan nih, saya bekti ke leluhur tanah Jawa, akan saya dukung. Tapi kok ini malah sepertinya malu banget ketahuan ini. Apa leluhur itu bikin malu ya? Leluhur agung raja-raja. Wah, itu bisa ke siku loh. Nggak main-main. Terus kejadian di Solo ini. Monggo, apa yang mau dibahas? Monggo, misalnya ada mau disampaikan. Beberapa aspek yang saya bisa tangkap ya Romo ya. Ternyata dari kasus yang terjadi kemarin itu ternyata bisa memberikan inspirasi banyak ya. Bukan saja dalam hal kita lebih mengerti dunia pewayangan dengan tokoh-tokohnya, tapi juga kita bisa belajar tentang politik dan praktek-praktek politik di Indonesia. Kemudian juga kita bisa belajar banyak. Ternyata kesadaran masyarakat kita itu juga dalam hal spiritualitas masih rendah. Masih rendah tapi merasa wis hebat. Itu persoalan kan. Ini persoalan. Dan mungkin masih ada kesimpulan-kesimpulan lain yang bisa monggo Romo. Ya, ini sebenarnya ini ya. Jadi kayak kita ini kadangkala cuma tahu sedikit tapi sudah merasa pede untuk mengapresiasi. Kalau saya prinsipnya gini, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ini kita juga terapkan. Kalau kita memang mau mendalami sesuatu ya dalami sekalian. Sampai kita benar-benar tahu, jadi tidak salah kaprah, tidak salah suruh. Tidak salah kedaden. Kayak kasus itu kan salah kedaden. Tahu nggak tokoh Wisanggeni itu? Wisanggeni itu kan sektinya ngedapi-dapi sampai didayani oleh Lurah Semar Bodronoyo untuk ngosek kayangan. Wisanggeni itu aja udah sekti banget kok. Sekarang dalam perang Brontoyudo, kenapa Wisanggeni nggak boleh ikut? Karena Kurawa itu disikat karo Wisanggeni dan Antareja, Antasena aja bertiga udah habis semuanya. Nggak usah lama-lama, sebentar aja disikat habis. Kurawa yang paling sekti lah sopo, mau Aswatama, Begawan Durna, Karna sampai Bisma sekalipun apa? Duryudana itu bukan tandingan Wisanggeni, bukan tandingan Antareja, Antasena. Sekarang Wisanggeni saja kalau maju habis, apalagi Trimasketir itu. Wisanggeni, Antareja, Antasena habis. Maka itulah kenapa nggak boleh perang, apalagi tidak terlibat dalam kronologi perebutan kekuasaan di Astinapura. Jadi ini perang yang sangat adil. Nah, kalau boleh dibilang sekarang ini juga seperti ya kalau perang Brontoyudo sebenarnya nggak juga ya. Kalau Brontoyudo itu kan memang ada yang benernya, yang memang bener banget. Tapi kalau ini di sini kita semua melihat ada kesalahannya. Ono bener juga. Jadi ini udah kayak apa ya? Iki wis yo gegeran sing ora genah itu loh. Konsep apakah ini kita bisa memanai panggung sandiwara? Iya wis ngono wae lah, penake ngono. Jadi kalau panggung sandiwara ya penontonnya senyum-senyum saja, nggak usah bersih tegang. Ya kalau kita sedang bayangkan gini kan lucu Mas. Kita itu nonton panggung lawak atau ketoprak humor lah. Tapi penontonnya emosional, mendukung, itu kan konyol. Kita ini sedang mengalami seperti itu Mas.
Ini panggung sandiwara, ini sebenarnya semua ini ya anggap saja ini ya dagelan politik kabeh. Kalau warga masyarakat itu sampai emosional mendukung paslonnya, ya itulah kebablasan ya. ya kebablasan toh. Ibaratnya kita nonton Sri Mulat, tapi penonton emosional dukung salah dua si pelawak itu. Mendukung Tarsan, sini mendukung Doyok sini. Jadi harus ngerti empan papan. Kalau sikap seperti itu kan yang diperlukan adanya kecerdasan spiritual, adanya kecerdasan emosional, dan intelijensia yang bagus. Nah ini yang penting. Sebenarnya kuncinya itu ada di masyarakat kembali. Kalau masyarakat kita ini sudah pinter, nggak mudah dipermainkan. Sekalipun di panggung politik itu banyak penuh sandiwara, tapi kita tahu semuanya itu sandiwara. Kita kan tenang-tenang saja. Akhirnya yang bermain sandiwara jeleh dewe. Kesel. Oh ternyata kita ngeprank udah nggak bisa ketipu ya. Ya udah berhentilah ngeprank. Ada orang ngeprank itu karena ada korban yang masih mudah kena tipu. Seperti saat ini karena warga masyarakat masih mudah kena tipu. Makanya banyak prank. Konyol kan. Nah, lebih parah lagi orang mau mencari sumber informasi yang kredibel sulit karena yang ada semua kebanyakan sampah. Di media sosial itu sampah semua seperti yang kemarin saya katakan. Ini media massa ini beda dengan jurnalisme. Semua sudah melanggar kaidah jurnalistik.